Dialah Allah yang telah merencanakan ini dan telah memberikan dalam hati kita untuk melakukannya untuk kemuliaan-Nya. Mari kita naikkan pujian bagi Tuhan. Bapa, Engkau sungguh baik. Besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Kita berdoa. Kita berhimpun dan bersekutu di sini hanya di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus untuk meletakkan batu pertama di gedung ini oleh karena kasih dan karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Bapa Surgawi, sebelum kami memulai pekerjaan ini, kami berserah diri dalam tangan-Mu. Kami mohon Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau hadir di antara kami. Memberi kami hikmat dan pengetahuan. Mengurapi kami satu persatu. Dan kami mau merenungkan firman-Mu ya Bapa. Kami mohon Engkau memberi kami makanan yang Engkau inginkan, yaitu firman-Mu, roti hidup itu. Biarlah bisa menginspirasi kami, mengubah kami, supaya kami sungguh-sungguh melandaskan hidup kami hanya di dalam Engkau ya Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Amin. Saya sapa kita semua, salam. Shalom. Lagi salam. Shalom. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dan seluruh anak-anak kami yang
berbahagia di pagi hari ini karena kasih dan anugerah Tuhan. Ia telah memulai pekerjaan yang besar untuk ruang auditorium. Siapa? Chapel, ya, chapel. Untuk chapel kita, untuk dipakai untuk kemuliaan namanya. Oleh karenanya kita merenungkan firman Tuhan dari 1 Korintus pasal 3 ayat 10 dan 11. Saya bacakan bagi kita semua. 1 Korintus pasal 3 ayat 10 sampai 11, beginilah firman Tuhan. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika nas ini disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, ia membahas bagaimana jemaat melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang mulia, dan juga dilatar belakangi oleh berbagai-bagai kemunduran moral dan juga berbagai-bagai persoalan dalam jemaat itu. Lalu Paulus mengembalikan situasi itu supaya seluruh jemaat memahami bahwa dasar yang telah diletakkan oleh Paulus dalam membangun jemaat itu adalah Kristus itu sendiri. Dan di atas Kristus itu kita membangun suatu pekerjaan yang boleh pada akhirnya kita memperoleh kebanggaan di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan akan menguji. Nanti kita lihat ayat-ayat berikutnya. Bapak Ibu bisa melihat sendiri di ayat berikutnya. Yang mau saya sampaikan bagi kita hari ini, untuk meletakkan dasar bangunan chapel ini, itu kita percaya bahwa Tuhan Yesus yang telah memulainya. Amin. Oleh yayasan dan pembina yayasan telah meletakkan dasar pekerjaan ini, yaitu STM secara menyeluruh, yaitu di bawah landasan yang kokoh, yaitu Yesus Kristus. Karena kita punya pengharapan bahwa Yesus akan memanggil orang-orang untuk melakukan pekerjaannya sampai kekal. Amin. Amin. Oleh karenanya kita bersyukur hari ini kita memperoleh anugerah Tuhan, bahwa Dia akan melanjutkan pekerjaan-pekerjaan ini, membangun fasilitas-fasilitas untuk anak-anaknya yang sungguh Dia sayangi. Amin. Amin. Saya percaya bahwa kita semua di sini anak-anak yang disayangi oleh Tuhan. Dia tidak mau kita mengalami kesusahan terus-menerus, tetapi pada saatnya Dia membuat hati kita semakin bangga. Nanti mungkin saudara-saudara mahasiswa semua sudah tamat dari sini, sudah kemana-mana, bahkan sudah menjadi pendeta-pendeta besar. Amin. Tidak malu, di mana tamat? Amin. Dia STM. Amin. Oh, dia cari di Facebook kawan-kawannya mana sekarang foto-foto kekinian tentang STM, dan ada foto Foto jadul. chapel, ada foto asrama, ya, ada foto Amaniko, ada yang selfie, ya. Ada khotbah unelada. Dan kadang-kadang ketika sudah mencapai kesusahan, kadang-kadang lupa kita bagaimana dasarnya diletakkan. Bapak Ibu, ini diletakkan dasarnya dengan hati yang betul-betul direndahkan di hadapan Tuhan. Hati yang berdarah di hadapan Tuhan. Sekilas kami cerita-cerita dengan Pak Ketua, Pak Pembina, dan juga Pak Ketua Melono. Bagaimana memulai ini, hati yang berdarah. Ya. Dan juga hati yang penuh-penuh. Ibaratnya ini, kalau Tuhan Yesus bisa nampak, udahlah pegang kaki Tuhan, ini gak mampu lagi, bagaimana ini Tuhan, apa yang mau dilakukan selanjutnya. Hari ini kita kembali bersuka cita di hadapan Tuhan, bersyukur di hadapan Tuhan, karena Tuhan meletakkan dasar bangunan yang baru lagi, yaitu chapel kita yang kita rindukan. Kita percaya bahwa ini selesai dalam 6 bulan, Pak. Amin. Amin. Oh, justru dipakai itu. Oh, saya terlalu lama malah. Iman saya terlalu lama. Ya, ini
Pak Kepala Tukang. Siap. Bulan 7 dipakai ini. Amin. Amin ya. Amin. Hari ini mari kita semua merendahkan hati di hadapan Tuhan, merendahkan diri di hadapan Tuhan, bahwa apa yang kita lanjutkan nantinya adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Para tukang, tidak tadi usema tuka, noi beto dane saroso aya, banayande, melalui para pembina dan pengurus yayasan pembangunan chapel ini, yaitu Tuhan Yesus yang dikedepankan. Dan bagaimana membangunnya di atas, itu diuji Pak ya. Nanti diuji. Kalau Pak Pembina mengetuk-ngetuk nanti tiangnya, itu namanya diuji. Ini bahaya ini. K300. Oh ini bagus. Artinya betul-betul harus dilakukan dengan serius. Bukan untuk manusia tetapi untuk Tuhan. Keluwalangi walau bangun dah. Tengah osali niwa ke tanah Keluwalangi, tengah gedung gereja. Kesoaya dah. Justru ini jauh lebih berfungsi malah. Karena di sini dibentuk hamba-hamba Tuhan. Adalah fazaki hamba-hamba Tuhan. Labe keni ira nasol teki kulafu sama itu. Nasol perlu turunkan mesin otaknya, diturunkan juga karakternya juga di sini diubah. Mana-mana yang ini kekurangan oli dah dipasang lagi, ini bahan. Itu diisi dengan ilmu. Minyaknya kurang, diisi dengan ilmu supaya dia gas jalan. Iya, sehingga mereka bilang nanti di luar pelanya tambah 2 gas. Ya, tambah 2 gas. Oke. Jadi semangat pelayanan tetap jalan. Kemana kita ke Teludala di Bewanua sama ini. Sekali lagi kalau datang lagi lebih semangat lagi. Amin. Kenapa? Karena kita sudah dibentuk di sini dan ini adalah tempatnya. Amin. Amin. Kembali kami sampaikan kepada para tukang ini dikerjakan dengan hati yang bersyukur kepada Tuhan, dengan hati yang tulus di hadapan Tuhan. Kita percaya bahwa para tukang kita adalah anak-anak yang sudah mengenal Tuhan. Dan kita doakan mereka supaya tidak ada yang celaka. Amin. Mereka menyelesaikannya dengan sukacita. Dan apa yang mereka dapatkan dari membangun ini ada manfaatnya dalam keluarga mereka. Amin. Untuk kebutuhan mereka. Amin. Amin. Maka sudah enak sama tutu. Lela batu-batu pada Lela batu-batu pada apa? Baik, kenapa? Karena ini pekerjaan Tuhan. Ingat bahwa ini pekerjaan Tuhan. Tuhan juga mau dilakukan dengan etika-etika yang baik. Ya, jawab patukai. Tuannya, tola sama ngambil masalah. Sebaik tegalo-galo ye. Jadi, bayataw amida. Kenapa? Atonra dono lowalangi badadangan dengan salah ini. Enal muhaleu ami ohahau demi mengabuli ami ke musuh demi lalu mengabuli ami keluarga noirege demi ba latema ami lahau ke sisro mongobalu ba alio lere labi dina ko fatalo mofano na mengabuli ke bahasa labi ko ada bore na rajini ralau ku be modimi si mani ko mege Api ini dah. Api ini dah. Jadi maka hari ini kita meletakkan batu pertama, ya gedung chapel ini, karena Tuhan telah mengizinkannya dan kita percaya Tuhan akan memberikan kebutuhan secukupnya, tidak lebih dan tidak kurang, karena Dia memberi sesuai dengan kebutuhan kita. Amin. Demikian firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur atas firman-Mu yang telah Engkau beritakan bagi kami. Dan biarlah kami bersuka cita hari ini. Karena satu pekerjaan yang Engkau berikan, Engkau percayakan lagi dalam STTAE. Yaitu pembangunan chapel. Yang akan kami rindukan ditempati pada saat digunakan pada saat wisuda. Oleh karenanya Tuhan, kami mau Engkau hadir untuk menolong, untuk memberkati. Sesuai dengan rencana-Mu. Dan biarlah firman-Mu yang telah kami dengar sungguh-sungguh memberi semangat baru bagi kami semua, baik untuk mendoakan para tukang maupun tukang yang mengerjakan dengan semangat. Terpujilah Engkau Tuhan, kami akan datang di tempat, di lokasi diletakkan batu pertama,
yang mengiring kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Dialah Allah yang telah menganugerahkan kasih-Nya melalui Tuhan kita Yesus Kristus oleh kuasa Roh Kudus. Saya meletakkan batu pertama gedung chapel ini di dalam nama Tuhan Yesus. Allah pemilik kehidupan kita, pemilik langit dan bumi beserta isinya. Kita meletakkan batu pertama ini. Kita sungguh percaya dari Dia, oleh Dia, dan untuk kemuliaannya. Tuhan Yesus yang akan mencukupkan segala kebutuhan kita, kebutuhan di tempat ini. Dan di tempat ini akan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Akan banyak generasi misi yang akan menjadi penuai-penuai di akhir zaman. Dan ada banyak jiwa-jiwa diselamatkan. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Saya letakkan batu pertama ini di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kiranya apa yang sudah dimulai untuk pembangunan chapel ini akan Tuhan selesaikan dengan cara Tuhan yang ajaib. Amin. Saya meletakkan batu pertama pembangunan chapel STT Anugerah Misi Nias Barat di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati selanjutnya. Bapak Ibu yang terkasih, dengan penuh sukacita kami segenap dosen di STT Anugerah Misi Nias Barat meletakkan batu pertama dalam pembangunan chapel ini dengan doa dan harapan bahwa Allah yang memulai, yang adalah setia dan akan terus melakukan pekerjaannya yang mulia. Di dalam nama Tuhan Yesus kita letakkan batu pertama ini. Filipi 4 ayat 19, Allahku akan memenuhi keperluan chapel ini. Amin. Anya akan menikah. Pagama. Ya ada masalah di Saya mewakili seluruh mahasiswa STTA Nias Barat untuk meletakkan batu pertama ini. Allah yang meletakkan dasar segala sesuatu ini, dan biarlah chapel ini menjadi bangunan untuk kemuliaan Allah. Dalam nama Allah Bapa,